Ku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan.
terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Yesus. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menolong kita untuk bisa membangun kehidupan rohani kita di dalam membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita membaca dari Alkitab kita, dari Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Matius pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Dikatakan demikian, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi dalam kisah ini kita bisa belajar merenungkan tentang Kristus, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang saya percaya akan mengubah cara kita melihat diri kita dan melihat Allah dengan lebih baik lagi, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di dalam hukum Taurat, mereka yang berpenyakit kusta, mereka dianggap tidak layak untuk datang menghampiri Allah. Mereka yang berpenyakit kusta, mereka dikucilkan dari orang-orang yang ada di sekeliling mereka sebab kehadirannya itu akan bisa membuat orang lain menjadi tercemar. Tapi dalam kisah yang kita baca pada hari ini, kita mendapati bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang berpenyakit kusta yang datang menghampiri dia, itu sungguh berbeda dari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain yang ada pada masa itu. Karena pada saat orang kusta ini datang menghampiri Yesus, Yesus tidak menolak dia, Yesus tidak menjauhkan dia dari dirinya, Yesus tidak menghindari orang ini. Tetapi yang justru terjadi adalah dia biarkan orang ini datang mendekat kepadanya. Dan pada saat orang yang berpenyakit kusta ini berseru kepada Yesus, Yesus bukan hanya sekedar mendengar seruannya, tapi dia bahkan mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta ini dan menahirkannya. Kita tahu bahwa inilah gambaran daripada kasih Allah kepada kita. Kasih yang menerima kita apa adanya, kasih yang akan selalu membuat Dia mendengar setiap seru doa kita, kasih yang membuat kita punya pengharapan bahwa Dia akan menjawab, memulihkan, mengubah keadaan kita. Tapi sekalipun kita punya kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata tidaklah mudah untuk memakainya, menggunakannya dalam membangun relasi pribadi kita dengan Allah gitu.
Karena seringkali si jahat berusaha untuk menaruh pikiran-pikiran yang keliru tentang Allah, pikiran-pikiran yang keliru tentang diri kita, pikiran-pikiran yang membuat kita selalu merasa tidak layak di hadapan Allah, pikiran-pikiran yang selalu membuat kita berpikir bahwa Allah hanya menerima mereka yang telah sempurna. Dan membiarkan pikiran-pikiran itu menguasai kita, membelenggu kita, menghalangi kita untuk datang menghampiri Tuhan. Kita tahu bahwa tujuan daripada si jahat adalah menjauhkan kita daripada Allah. Dia tidak ingin kita memiliki relasi yang karib dengan pencipta kita. Dan dia berhasil. Dia telah memperdaya banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yang mengaku bahwa mereka telah diselamatkan, tapi mereka memiliki kehidupan rohani yang suram. Kehidupan rohani yang tidak dibangun dengan sungguh, kehidupan rohani yang tidak didasari oleh disiplin yang sungguh di dalam membangun relasi pribadi mereka dengan Tuhan. Orang-orang Kristen yang seperti ini adalah orang-orang Kristen yang mudah dikalahkan, yang mudah diombang-ambingkan, yang pada saat keadaan situasi hidup mereka berubah, maka percaya mereka pun juga akan dipengaruhi kuat oleh keadaan yang berubah yang ada di sekeliling mereka. Itu sebabnya saya percaya bahwa di dalam hidup kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, kita harus kembali mulai melihat bahwa relasi pribadi kita dengan Allah itu sebagai hal yang terutama, hal yang terpenting dalam hidup kita. Dan untuk bisa kita mendisiplin diri kita untuk selalu datang menghampiri Tuhan di tiap-tiap hari yang Tuhan jadikan bagi kita, itu dimulai dengan menaruh pikiran-pikiran yang benar tentang Allah, pikiran-pikiran yang benar tentang diri kita di hadapan Allah, sehingga kita bisa mematahkan setiap pikiran-pikiran yang keliru, pikiran-pikiran yang salah, yang ditaruh oleh si jahat, yang berusaha ditanam si jahat di dalam pikiran kita, yang berusaha untuk menghalangi kita untuk datang mendekat kepada Allah. Percayakah kita bahwa Allah menerima kita apa adanya? Percayakah kita bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang melampaui segala kekurangan dan kelemahan kita? Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa Dialah yang memilih kita untuk menjadikan kita anak-anak-Nya? Sadarkah kita bahwa Allah lah yang telah memilih kita untuk kita bisa percaya kepada Kristus Yesus Putranya pada saat bahkan kita masih hidup di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kebenaran ini harusnya menyadarkan kepada kita bahwa Allah kasih-Nya itu sempurna. Itu sebabnya biarlah pada hari ini mari kita katakan kepada diri kita bahwa kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita punya Allah yang kasih-Nya akan selalu mau menerima kita saat kita datang menghampiri Dia. Dan hal kedua yang juga kita harus ubah dari cara pikir kita yang salah adalah bahwa kita yang tidak sempurna ini, kita dikasihi Allah, Bapak Ibu. Kita yang tidak sempurna ini, kita tidak pernah akan ditolak kalau kita datang menghampiri Dia. Apapun keadaan kita, apapun situasi hidup yang sedang kita hadapi, apapun pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi dalam hidup kita, Allah tidak akan pernah menolak kita karena kita ini adalah anak-anak-Nya. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus yang telah dibayarkannya untuk membayar lunas hidup kita. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Itu sebabnya saya percaya bahwa dengan perspektif yang benar ini, saya percaya kita bisa menjagai hati dan pikiran kita dari segala tuduhan-tuduhan, dari setiap intimidasi-intimidasi yang selalu membuat kita merasa tidak pantas, tidak layak untuk datang menghampiri Allah, untuk berdoa, untuk berseru kepadanya, untuk berharap kepadanya.
Kita adalah miliknya, kita adalah milik kesayangannya, kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Sehingga kalau kita datang, Allah tidak akan menolak kita. Kalau kita berseru, Dia tidak akan menutup telinga dan Dia akan selalu mendengar setiap seru kita. Dan yang lebih heran lagi, yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa Dia selalu rindu berkarya dalam hidup kita, menyatakan kuasanya dalam hidup kita, dan mengubah kita, memulihkan kita, menyelesaikan setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang selalu ingin menyatakan pertolongannya kepada kita. Karena dengan apa yang Dia kerjakan di dalam hidup kita akan menjadi kesaksian yang mempermuliakan namanya. Jangan biarkan segala pikiran-pikiran yang keliru tentang Allah, pikiran-pikiran yang keliru tentang diri kita, menghalangi kita untuk datang mendekat kepada Allah, untuk berseru kepadanya di dalam doa-doa kita. Tapi mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan, bahwa Allah mengasihi kita dan Dia menerima kita apa adanya. Dan kalau kita datang, Dia akan selalu menyambut kita, menerima kita dengan sukacita. Dan pada saat kita berseru, Dia akan selalu mendengar dan Dia akan selalu menjawab kita. Dengan kebenaran ini mari kita datang menghampiri Tuhan setiap hari, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita datang mendekat terus kepada Allah di tiap-tiap hari yang kita jalani gitu. Sebab hanya dekat kepada Allah, kuasanya itu bisa menjamah hidup kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Orang yang berpenyakit kusta ini memberanikan dirinya untuk datang mendekat kepada Kristus. Dan dengan berani dia berseru kepada Kristus, memohon agar Kristus menunjukkan kemurahan kepadanya. Dan dalam kisah yang kita baca, Kristus berkenan menunjukkan kemurahan kepada orang yang berpenyakit kusta ini. Yesus bukan hanya sekedar mendengar, tapi Dia mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta ini dan menahirkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hanya Kristuslah yang berkuasa untuk mengubah, memulihkan, menolong kita. Hanya Dialah yang punya kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan keadaan kita. Mari datang, hampiri Dia. Mari datang dengan iman dan berseru kepadanya, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan dengan iman, mari kita percaya bahwa Dia yang mendengar seru doa kita, Dia menjamah kita dengan kuasanya dan menyembuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Biar kiranya pada hari ini Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sehingga apapun, dalam keadaan apapun yang sedang kami hadapi pada hari ini, kami mau datang menghampiri-Mu ya Bapa, dan berseru kepadamu, mengharapkan pertolongan-Mu. Kami buka hati kami mengizinkan Engkau berkarya di dalamnya. Karena kami percaya bahwa hanya Engkau yang punya kuasa untuk menyembuhkan, mengubahkan, memulihkan kehidupan kami. Berdoa kiranya setiap pikiran-pikiran yang salah tentang Engkau, pikiran-pikiran yang salah tentang diri kami, yang selama ini menghalangi kami untuk datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Berdoa biarlah Tuhan Engkau gantikan dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh dapat hidup berpikir seturut dengan firman-Mu, kebenaran firman-Mu, agar dengan kuasa firman-Mu hidup
rohani kami bertumbuh. Kami boleh terus bertumbuh di dalam relasi kami dengan Engkau. Kami boleh semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi dan mengalami segala kebaikan dan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berdoa biarlah kiranya pada hari ini Engkau menjamah setiap kami. Jika ada di antara kami yang dalam keadaan sakit, Engkau menjamah kami dan dalam kuat kuasa-Mu sembuhkanlah kami. Jika ada di antara kami yang dalam keadaan terikat, dalam keadaan yang tertekan, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kelepasan, kelegaan ya Tuhan, agar kami boleh kembali dapat menikmati kebaikan-Mu, menikmati sukacita yang daripada Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Kami yang ada dalam pergumulan-pergumulan, dalam apapun pergumulan yang kami sedang hadapi, berdoa Tuhan, dengarkanlah seruan kami, berikanlah pertolongan-Mu bagi kami. Kami ingin mengalami kemenangan atas setiap pergumulan, atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya yang berkuasa untuk memberi keajaiban bagi kami dan membuat mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami punya Allah yang hidup dan kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang mengasihi kami. Dan kami tahu bahwa Allah yang mengasihi kami akan selalu mendengar setiap seru doa kami. Dan kami percaya bahwa pertolongan dan jawaban yang daripada Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu terus mengerjakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kami. Kami naikkan doa ini dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.